Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya bisa nih untuk soal dulu tentang saya fokuskan tadi bab 14 yang berjudul itu tinjauan tentang perekonomian terbuka, mas model dan rezim yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Dr. Alfon Satrianto SE. Ya, ada 6 subbab yang kita bahas dari ini. Pertama itu model ini ekonomi kecil dengan kurs mengambang, tiga perekonomian kecil dengan kurs tetap, keempat perbedaan tingkatnya, kelima kurs mengambang atau tetap, enam itu dari jangka pendek ke jangka panjang model model training dengan perubahan tingkat. Yang pertama itu model framing. Asumsi penting perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal modal sementara. Dalam perekonomian tingkat kecil, dengan mobilitas modal ketika pengadaan perekonomian ini ditentukan oleh tingkat dunia. Tingkat bunga dunia dianggap tetap secara eksogen karena perekonomian tersebut relatif kecil. Namun perubahan tabungan domestik atau faktor lain dapat mempengaruhi tingkat bunga domestik sementara dalam jangka pendek. Namun dengan adanya masuk dan keluar modal, tingkat bunga domestik akan kembali meningkat bunga dunia. Oleh karena itu, asumsi ini menunjukkan bahwa nilai modal internasional cukup untuk menjaga tingkat bunga domestik tetap sama dengan tingkat bunga dunia. Pasar barang yes. Model ini menjelaskan pasar barang jasa sebagaimana model S dan M. Tetapi model ini menambahkan simbol baru untuk ekspor itu. Biasanya pasar barang ditunjukkan dengan persamaan berikut. U Y sama dengan C kulit P tambah I R tambah G tambah X. Kondisi keseimbangan pasar barang di atas memiliki dua variabel keuangan yang mempengaruhi perubahan pada barang dan jasa tingkat bunga dan kurs. Namun situasinya dapat disederhanakan dengan menggunakan asumsi mobilitas modal sempurna sehingga R dengan R dapat diperoleh U Y sama dengan C D tambah R tambah G tambah X. Ya, dapat kita lihat penulisan dapat S miring ke bawah. Karena kurs yang lebih tinggi mengurangi ekspor neto yang akan membuka pendapatan pilihan. Untuk menunjukkan yang benar kemarin ini dapat mengombinasikan kurva ekspor neto dan perpotongan untuk mendifferensiasi kurva S. Pada bagian A, kenaikan kurs dari E ke E mengurangi ekspor. Satu. Mengurangi ekspor neto dari bagian B. Penurunan ekspor neto menggeser kurva pengeluaran yang direncanakan ke bawah dan menurunkan pendapatan dari G1. File S meringkas hubungan antara kurs R dan ini. Kita lihat gambarnya, contoh kurvanya. Ini
seluang. Rumahnya itu MPP sama dengan L, ruang R, L kuadrat. Nih, si di penempatan ini kursinya bertemu di tengah. Nih, perekonomian terbuka kecil yang terus menambah. Kebijakan fiskal dalam sistem terus mengembang. Fiskal ekspansif menaikkan pengeluaran pemerintah atau tidak akan meningkatkan permintaan agregat dan berikut hal ini naik arus modal asing, menaikkan permintaan terhadap mata uang domestik dan mendorong apresiasi nilai tukar. Ekspansi fiskal dalam sistem terus mengembang, peningkatan belanja pemerintah atau penerimaan pajak menggeser kurva LS ke kanan atau ke atas. Hal ini menaikkan kurs tetapi tidak berpengaruh pada pendapatan. Apa yang sih? Dan kebijakan moneter itu kebijakan suku akan menurunkan tingkat bunga domestik, mendorong arus keluar modal dan menyebabkan apresiasi nilai tukar. Hal ini akan meningkatkan ekspor neto dan output secara keseluruhan. Ekspansi moneter dalam sistem kurs mengambang kenaikan jumlah uang beredar menggeser kurva LM karena yang menurunkan kurs dan meningkatkan pendapatan. Nih, untuk kebijakan pedagang udah juga soal tarik itu kan bunga kalau pedagang tarik tarik jualan mungkin. Karena mobilitas modal sempurna. Di sini itu akan meredam dampak positif terhadap output dan jangka panjang. Hambatan pedagang dalam sistem terus mengambang. Perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap. Bagaimana sistem kurs tetap kerja? Nah, dengan sistem kurs tetap, bank sentral siap membeli atau menjual mata uang domestik dengan mata uang asing pada harga yang telah ditetapkan Fed. Sebagai contoh, memutuskan untuk menaikkan kurs tetap 100.000 yen, 100 yen per dolar. Fed akan menukarkan 1 dolar dengan 100 yen atau menukarkan 100 yen dengan 1 dolar. Untuk melaksanakan kebijakan ini, Fed memerlukan cadangan dolar dan cadangan yen. Kurs tetap mengalahkan kebijakan moneter negara untuk mempertahankan kurs pada tingkat yang telah diumumkan. Selain itu, jika bank sentral membeli atau menjual mata uang asing dengan kurs tetap, jumlah uang beredar akan menyesuaikan secara otomatis sesuai kebutuhan. Dalam jangka pendek, kurs tetap juga menunjukkan kurs real tetap karena harga tetap stabil, namun dalam jangka panjang dengan harga fleksibel, kurs real bisa berubah meskipun kurs nominal tetap. Bagaimana kurs tetap mengendalikan jumlah uang beredar? Kita lihat di gambar itu gambar yang untuk A suku yang lebih tingkat tetapnya, kalau yang B bawah tingkat tetapnya, yang di atas kan di bawahnya. Nah, kalau kebijakan fiskal banyak seperti meningkatkan belanja pemerintah, pemotongan pajak dapat mempengaruhi perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap kurva LS akan meleset ke kanan yang menyebabkan meningkatnya kurs. Namun karena bank sentral bertindak dengan menukar ke mata uang,
domestik dan asing pada kurs tetap biarlah akan segera merespon dengan menjual mata uang asing ke bank sentral. Hal ini mengakibatkan ekspansi moneter otomatis jumlah uang yang beredar meningkat dan kurva M juga berserta sehingga ekspansi fiskal dalam sistem kurs tetap dapat meningkatkan pendapatan mereka. Ekspansi fiskal dalam sistem kurs tetap ekspansi fiskal menyesal PLS. Karena untuk mempertahankan kurs tetap, Fed harus meningkatkan jumlah uang beredar yang menggeser kurva M ke kanan. Jadi kebalikan dari kasus kurs mengambang dalam sistem kurs tetap ekspansi fiskal meningkatkan pendapatan. Kalau teman-teman dan juga beda dengan membeli obligasi dari masyarakat. Kalau fiskal tadi ya meningkatkan belanja, kalau bisa meningkatkan jumlah uang beredar. Kebijakan pedagang itu berfokus mengurangi impor dengan kuota impor atau tarif yang menggeser kurva ekspor itu adalah perbedaannya. Perbedaan tingkat bunga, risiko negara dan ekspektasi kurs. Tingkat bunga dalam perekonomian kecil biasanya bergantung pada tingkat bunga. Jika tingkat bunga domestik lebih tinggi dari tingkat bunga dunia, masyarakat luar negeri akan memberi pinjaman sehingga tingkat bunga domestik turun. Sebaliknya, jika tingkat bunga domestik lebih rendah dari tingkat bunga dunia, penduduk pasti akan memberi pinjaman ke luar negeri untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi. Sehingga tingkat bunga domestik naik, namun sebagai faktor dapat menyebabkan perbedaan tingkat bunga antara negara seperti risiko negara dan bank. Karena itu, tingkat bunga dapat bervariasi antara perekonomian yang berbeda. Perbedaan tingkat bunga dalam model Marshall ini untuk memasukkan perbedaan tingkat bunga ke dalam model framing diasumsikan bahwa tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia tambah premi risiko nol. Premi risiko ditentukan oleh risiko politik karena pemberi pinjaman di sebuah negara yang perubahan diharapkan dalam kurs real. Untuk tujuan kita di sini kita bisa mengambil premi risiko sebagai variabel Oksogen di luar untuk menentukan bagaimana perubahan-perubahan dalam premi risiko dari perekonomian. Model ini pada dasarnya sama dengan model sebelumnya. Kedua persamaan itu nih, nih, terus tetap terus mengambang terus tetap. Broker mengenal sistem kurs yang berbeda. Itu pendapatan tentang kurs mengambang adalah bahwa kurs ini memungkinkan kebijakan moneter digunakan untuk tujuan lain. Dalam sistem kurs, tetap kebijakan moneter hanya bertujuan mempertahankan kurs pada tingkat telah diumumkan. Namun, kurs adalah satu-satunya variabel makroekonomi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Dan kurs ini dengan kurs mengamat membuat kebijakan moneter lepas mengejar tujuan lain seperti menstabilkan keseimbangan kerja atau harga. Bagus tetap berpendapat bahwa ketidakpastian terus membuat perdagangan internasional sulit. Namun jumlah perdagangan dunia terus meningkat dengan terus mengembang. Selain itu, terus tetap juga dapat menjadi cara mencegah berubahnya uang berlebihan. Namun ada juga aturan kebijakan lain yang harus diperhatikan oleh bank sentral. Pilihan antara terus mengembang tidaklah sederhana. Dan biasanya negara menggunakan kombinasi dari kedua. Sedangkan aspek kualitatif French World dan dolarisasi. Bayangkan Anda bekerja dalam bangsa terdiri yang memutuskan untuk mengaitkan mata uang. Nah, peso dengan dolar. Tiap peso akan dijual dengan $1. Namun ada risiko kehabisan dolar jika banyak orang menukarkan peso.
Jika sedang dalam bank sentral habis, maka bank sentral harus mempertahankan tetap dan peso akan terdepresiasi. Ini bisa menyebabkan serangan spekulatif spekulatif jika ada rumor bahwa kurs tetap akan dibatalkan. Untuk menghindari hal ini, insurance bonds dapat digunakan di mana bank sentral memegang dolar untuk mendukung setiap peso yang dikeluarkan. Dalam kasus tertentu, bank sentral dapat mempertimbangkan dolarisasi mana bank negara menggunakan dolar as sebagai mata uangnya. Namun, ini dapat mengurangi pendapatan pemerintah karena kontrol atas pergerakan uang hilang. Terus mengamal fokus tetap terlintas terintis yang mustahil. Analisis rezim kurs sampai pala sebetulnya yang sudah. Nah, negara tidak dapat menggunakan secara bersama rezim aliran modal bebas of course tetap dan kebijakan moneter independen pilihan pertama dalam menggunakan aliran modal bebas dan kebijakan moneter independen. Dengan kurs yang mengembang, pilihan kedua adalah menggunakan aliran modal bebas dan kurs tetap dengan kebijakan moneter terikat dengan mata uang lah negara lain. Pilihan ketiga adalah membatasi aliran modal internasional yang kan kurs tetap dengan kebijakan moneter independen. Setiap negara harus memilih salah satu pilihan ini karena terlintas yang mustahil tidak dapat dihindari. Terlintas yang mustahil bagi sebuah negara untuk menerapkan sekaligus aliran modal bebas. Kurs tetap dan kebijakan moneter independen suatu negara harus memilih salah satu sisi segitiga dan merupakan pilihan dua sisi lain. dalam dalam jangka pendek jangka panjang. Model film penting ada. Kita lihat kan dulu. Ya, sekian penjelasan materi dari saya. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Ya, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.